Sebagai olahraga modern dengan perkembangan tercepat, dalam 20 terakhir ini saja, kita sudah melalui banyak era di UFC. Fans MMA menjadikan sponsor aparel fighter sebagai penanda pergeseran era-era ini. Dimulai dari era di mana belum ada sponsor resmi untuk aparel fighter. Kita melihat para fighter memiliki ciri khas dan karakternya sendiri di era ini. Dan ini adalah era di mana mixed martial arts mulai bangkit. Era ini diwarnai dengan kejayaan George St. Pierre, Anderson Silva, dan Demetrius Johnson. Kemudian bergeser ke era selanjutnya, yaitu era Reebok. Sponsor resmi aparel pertama bagi UFC yang seolah menghilangkan ciri khas dari para fighter dan menyeragamkan mereka. Era ini juga menandakan UFC yang lebih terorganisir dan lebih mainstream. Mixed martial arts mulai menjadi konsumsi masyarakat ramai. Era ini diwarnai dengan kejayaan The Face of the Fight Game, Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, dan Israel Adesanya. Dan sekarang bergeser ke era yang terbaru, yaitu era Venum. Era ini menandakan mixed martial arts yang lebih modern, tidak hanya secara organisasi, namun juga secara kualitas petarung. Di era ini, fighter UFC tidak lagi diisi dengan one-dimensional fighter. Hampir mayoritas petarung merupakan petarung paket komplit. Fighter MMA semakin menunjukkan esensi nama bela diri campuran. Era ini diwarnai dengan Islam Makhachev, Ilia Topuria, dan Tom Aspinall. Namun bagaimanapun era silih berganti, ada satu nama yang terus berada di puncak dan tidak pernah pindah dari jajaran 3 besar pound for pound. Dia adalah Jon Bones Jones. Orang bilang tiap orang ada masanya dan tiap masa ada orangnya. Tapi tidak untuk Jon Jones. Longevity-nya lah yang semakin mengukuhkan dirinya sebagai the greatest of all time. Dan di akhir pekan ini, dia ingin mengakhiri karirnya melawan the greatest of all time bagi divisi UFC Heavyweight, Stipe Miocic. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat datang di Fight Week Jon Jones versus Stipe Miocic. UFC 285 Jones versus Gane tanggal 4 Maret 2023 merupakan hari kembalinya Jon Jones setelah 3 tahun bulking untuk mengukir legasi barunya di kelas heavyweight. Lawannya saat itu adalah mantan juara interim UFC Heavyweight, Ciryl Gane. Ciryl Gane merupakan salah satu contoh perkembangan mixed martial arts bagi divisi heavyweight. Setelah sebelumnya heavyweight selalu berisikan fighter super besar yang memiliki satu pukulan knockout, kini Ciryl Gane hadir dengan membawa gaya baru bagi divisi ini. Dia cepat, lincah, kreatif, dan tidak mudah lelah. Ia adalah fighter yang sempat diproyeksikan UFC untuk menggantikan Francis Ngannou, namun sayangnya gagal. Pertandingan mereka digelar untuk memperebutkan sabuk UFC Heavyweight yang ditinggalkan Francis Ngannou. UFC sebenarnya mendapatkan win-win solution dengan matchup ini. Kalau Ciryl Gane menang, artinya rencana awal UFC untuk menjadikannya juara berhasil. Dan kalau Jon Jones yang menang, artinya rencana untuk tetap menjadikannya bintang utama berhasil juga. Mengingat semua masih belum yakin dengan performa Jon Jones di kelas baru ini. Di light heavyweight, Jon Jones memang rajanya. Tapi di kelas berat ini, kelincahan, gulat, dan ketahanannya tentu menjadi pertanyaan. Namun ternyata tidak perlu waktu lama untuk Jon Jones menjawab pertanyaan ini. Hanya dalam waktu 2 menit, Jon Jones berhasil mengunci mati fighter yang dianggap masa depan UFC Heavyweight ini. Ciryl Gane mungkin memang menunjukkan perkembangan dari mixed martial arts, tapi Jon Jones datang dengan menunjukkan perkembangan yang lebih mutakhir lagi. Setelah itu Jon Jones meng-call out Stipe Miocic yang berada di bangku penonton dan membawa narasi GOAT versus GOAT. Meski sebenarnya jika ditelisik lebih dalam, magnitude dari match ini sebenarnya tidak sebesar judulnya. Stipe Miocic memanglah juara heavyweight terbaik sepanjang masa. Dia adalah satu-satunya juara heavyweight yang mampu mempertahankan sabuknya sampai 3 kali. Memang terdengar sedikit, tapi sepanjang sejarah hanya ada 2 nama yang mampu menjaga sabuk MMA kelas berat sampai 3 kali, yaitu The Last Emperor Fedor Emelianenko dan Stipe Miocic. Jumlah sedikit yang langsung menjadi prestasi ini juga menjadi bukti betapa mengerikannya divisi heavyweight ini. Divisi di mana satu pukulan bisa merubah segalanya. Tidak hanya berhasil menjaga sabuknya sampai 3 kali, ia pun berhasil mengambil sabuknya kembali. Suatu hal yang jarang sekali bisa dilakukan seorang mantan juara.
Kita lihat bagaimana Max gagal melakukannya kemarin, kemudian Kamaru Usman, dan termasuk Charles Oliveira. Namun setelah berhasil mengambil sabuknya kembali itu pun, Stipe kehilangan sabuknya lagi. Dan kali ini dengan cara yang lebih tragis. Stipe kalah dengan knockout brutal dari Francis Ngannou di tahun 2021 silam. Dan setelah itu, dia tidak pernah tampak lagi. Sebagai perbandingan berapa lama Stipe tidak aktif adalah 1 bulan sebelum kemenangan terakhir Stipe, Tom Aspinall baru debut di UFC. Dan sekarang, Tom Aspinall sudah menjadi wajah baru UFC Heavyweight sekaligus juara interimnya. Sedangkan Stipe tidak pernah tampak batang hidungnya, namun tetap bertengger di jajaran 5 besar UFC Heavyweight. Banyak yang merasa Jon Jones sengaja memilih Stipe sebagai penutup karir yang manis sekaligus lawan yang mudah untuknya. Karena meskipun sekarang matchup ini kontroversial, 5 tahun dari sekarang, orang sudah akan lupa dengan masalah umur dan ketidakaktifan Stipe. Orang hanya akan melihat buku sejarah dan tercatat nama Stipe, God of UFC Heavyweight, sebagai korban dari Jon Jones. Namun kembali lagi seperti di narasi awal, ini adalah kelas heavyweight, di mana 1 pukulan saja bisa merubah segalanya. Gaya bermain tenang dan rapihnya Stipe memang membuatnya tidak terlihat seperti mesin KO, tapi raportnya berkata lain. 15 dari kemenangannya ia kantongi melalui knockout, dan ia memegang rekor knockout terbanyak sepanjang sejarah title fight UFC Heavyweight. Salah satu contoh kengerian knockout powernya adalah ketika dia menidurkan Fabricio Werdum yang baru saja menjadi juara usai mengalahkan Prime Cain Velasquez. Dan gilanya, Stipe melakukan ini di kampung halaman Werdum sendiri di Brazil. Tapi ada 2 hal besar yang bisa menjadikan besok menjadi malam yang buruk bagi Stipe Miocic. Yang pertama adalah dilegalkannya 12-6 elbow. Walaupun tidak terkalahkan, rekor Jon Jones tidak sesempurna itu karena ada 1 kecacatan kecil dalam rapotnya, yaitu kekalahan diskualifikasi karena menggunakan 12-6 elbow ketika melawan Matt Hamill. Pertanggal 1 November 2024, aturan ini dicabut dan Jon Jones terlihat berlatih menggunakan gerakan mematikan ini. Dan hal kedua adalah gloves baru UFC yang tidak akan digunakan dalam UFC 309. Per bulan April 2024, UFC meluncurkan gloves terbaru mereka. Gloves ini didesain setelah mendapat masukan dari berbagai fighter mengenai insiden colok mata yang sering terjadi. Sehingga gloves ini akan membuat tangan fighter lebih mengepal dalam kondisi santai, tanpa menyulitkan grappler membuka jarinya ketika bergulat. Nah lucunya, Jon Jones minta dalam duelnya besok sarung tangan baru ini tidak dipakai. Alasannya karena dia bilang dia tidak suka dengan teksturnya yang kaku. Ya fans langsung berasumsi Jon Jones tidak mau pakai gloves barunya karena gloves ini menghambat dirinya mengeluarkan senjata andalannya. Yap, apalagi kalau bukan colok mata. Dan sebagai anak emas UFC langsung menyetujui kemauan Jon Jones ini. Wah kasihan sih Stipe kalau harus kena colok mata lagi. Bakal kena PTSD ketika ngelawan Daniel Cormier dulu. Tom Aspinall sendiri sudah terbang ke New York untuk menyaksikan langsung pertandingan ini. Sebagai juara interim, sebenarnya Tom berhak untuk meminta pertandingan. Namun ya saat ini, ia masih menjadi kompanien yang baik dan duduk manis saja melihat bagaimana skenarionya berjalan. Gimana prediksi kalian untuk weekend ini? Apakah Jon Jones akan berhasil mengakhiri karirnya dengan manis? Ataukah Stipe Miocic membuat keajaiban? Dan buat kalian yang ada di sekitaran Jakarta, yuk ikut keseruan nonton bareng UFC 309 pukul 8 pagi di Brework Senayan City bareng gua dan Bang Andika Mamesa. Acara dan makan-makannya gratis. Yang perlu brother lakukan, cukup berlangganan Mola dan daftar ke nomor yang ada di poster ini. Dan buat brother yang belum tahu dan kemarin nanyain kemana akun Instagram Radio Tempur, jadi akun Radio Tempur yang sebelumnya dihack. Tapi akun Instagram Radio Tempur udah balik dengan nama baru Radio.War. R-nya tetap 2 ya. Sekarang gue udah naik jabatan nih dari Pak RT ke Pak RW. Dan tanggal rilis plus link pembelian merch pertama Radio Tempur bakalan ada di Instagram baru. Jadi langsung di follow ya. Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.